Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 861, Menyerah, satu pukulan bisa membunuh 3 orang. Mendengar kata-kata Master Aula ke-10, kelopak mata Yue Zun bergerak-gerak, dia membungkuk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di Hall of Evil, dia secara alami memahami beberapa aturan. Bos ingin pamer, dan sebaiknya Anda tidak menyanyikan yang sebaliknya. Jika tidak, dia akan membuat Anda bodoh. Master Aula ke-10 tiba-tiba tersenyum dan melambaikan tangannya. Bersiaplah. Saya akan pergi ke Dazu dalam 3 hari untuk menangani Ye Guan secara pribadi. Dan tentu saja orang-orang di belakangnya. Yue Zun buru-buru membungkuk hormat, lalu mundur bersama Evil Po dan yang lainnya. Di luar istana, Yue Zun memimpin Evil Po dan yang lainnya menuju kejauhan, wajahnya seberat air. Di tengah jalan, wanita jahat itu ingin berbicara tetapi berhenti. Setelah meninggalkan aula utama, Yue Zun tiba-tiba berhenti dan berkata, "Katakan." Wanita jahat itu berkata dengan suara yang dalam, "Yue Zun, apakah penguasa istana meremehkan orang di belakang Ye Guan?" Yue Zun mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, wanita dengan rok polos itu jelas tidak sesederhana itu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam di sampingnya tiba-tiba berkata, "Saya pikir apa yang dikatakan Tuan Istana masuk akal. Wanita jahat, Yue Zun, kita telah mengabaikan satu hal, yaitu Tuan Istana kembali dari domain Deng Tian. Deng Tian di mana tempat itu adalah bidang Shuro dari alam Tao yang tak terhitung jumlahnya. Naik ke alam surga." Setelah mendengar tempat ini, ekspresi Yue Zun dan yang lainnya menjadi serius. Faktanya, tempat itu setara dengan tujuan akhir semua orang yang kuat di alam pembukaan Dao. Karena setelah alam pembukaan Dao, Anda hanya bisa menjadi lebih kuat dengan pergi ke tempat itu. Namun, tempat itu juga merupakan tempat yang sangat berbahaya. Setiap tahun, orang-orang kuat di alam Dao mati di sana. Bukannya mereka tidak mau pergi, tapi mereka tidak berani pergi. Dan mereka yang berani pergi semuanya adalah orang-orang kuat di alam Kaidao yang tidak punya air para elit di antara para elit di alam Kaidao. Bukan mereka yang berasal dari luar. Yang kuat di alam pembukaan Dao ini tidak dapat dibandingkan. Orang tua berjubah hitam itu menambahkan, pendekar pedang wanita dengan rok polos tidak pernah menggunakan pedang keduanya. Kedengarannya sangat kuat. Tapi kalian berdua tidak boleh mengabaikan satu hal, yaitu, pada level berapa orang yang dia bunuh. Dengan segala hormat, di alam semesta beradab tingkat rendah seperti itu. Bahkan jika saya pergi ke sana, saya masih bisa membunuh mereka secara acak. Pria paruh baya lainnya juga mengangguk dan berkata, "Bukan karena dia terlalu kuat, tapi orang-orang di tempat itu terlalu lemah." Wanita jahat itu berkata dengan suara yang dalam, tapi kekuatan pendekar pedang wanita berbaju hitam. Lelaki tua berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, "Wajar jika alam semesta sebesar ini memiliki 2 karakter yang luar biasa dan berbakat. Terlebih lagi, pendekar pedang wanita berpakaian hitam memiliki asal-muasal yang misterius dan mungkin tidak berasal dari alam semesta yang sebenarnya." Wanita jahat itu melirik mereka berdua dan tidak berkata apa-apa. Dia telah bertarung melawan leluhur Zhou Agung. Dan pada saat itu, dia hampir ditampar sampai mati. Leluhur Zhou Agung tidak bisa mengalahkan Ji Xiaojian. Tetapi Ji Xiaojian tidak bisa. Aku tidak bisa mengalahkan gadis berbaju hitam. Pendekar pedang wanita dengan rok hitam sepertinya tidak sekuat pendekar pedang wanita dengan rok polos. Memikirkan hal ini, wajah wanita jahat itu menjadi gelap. Tidak,
Aku harus melarikan diri. Yue Zun tiba-tiba tertawa. Jangan khawatir. Kalian berdua, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku memang sedikit takut pada pendekar pedang wanita dengan rok polos. Tapi itu hanya ketakutan. Banyak dari kita. Bagaimana kita bisa takut pada seorang wanita? Tidak bisa. Lelaki tua berjubah hitam itu mengangguk. Kita masih harus bersatu saat ini dan tidak perlu berpikir dua kali. Pria paruh baya itu juga mengangguk dan setuju. Dalam 3 hari, kita akan pergi ke Dazhou, dan kepala istana akan mengambil tindakan secara pribadi. Pada saat itu, apakah wanita dengan rok polos itu kuat atau lemah akan diketahui dalam pertempuran. Orang tua berjubah hitam itu mengangguk dan berkata, ya, mundurnya 10.000 langkah. Jika lawannya benar-benar terlalu kuat dan jauh melampaui Master Aula ke-10, maka kita bisa melarikan diri saja. Dengan kekuatan kita, bahkan jika kita tidak memusuhi lawan, tapi jika dia ingin melarikan diri, bahkan 10 orang darinya tidak bisa mengejar kita. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, tidak, jika orang di belakang Ye Guan benar-benar kuat, dia tidak akan seperti anjing yang berduka yang mencari perlindungan dari orang lain. Yue Zun melirik pria paruh baya dan pria tua berjubah hitam, lalu berkata, Sima Yu, Nan Xiao, apapun yang terjadi, jangan menghina, hati-hati agar tidak terbalik. Orang tua berjubah hitam tersenyum dan berkata, tentu saja saya tahu kebenaran ini. Tapi karena istana ingin mengambil tindakan secara pribadi, kita bisa menunggu dan membagi properti Dazhou. Minggu yang besar, Yue Zun tampak terharu. Tentu saja, dia juga tergerak. Dan kali ini, setelah membunuh Ye Guan, Dazhou secara alami akan dihancurkan, dan seluruh properti Dazhou. Sangat menyenangkan hanya dengan memikirkannya. Jejak ketakutan dan kekhawatiran di hati Yue Zun juga menghilang tanpa jejak saat ini. Namun wanita jahat itu tetap diam. Saat ini, dia memutuskan untuk melarikan diri. Dia adalah orang pertama yang melakukan kontak dengan Ye Guan. Awalnya, dia tidak menganggap serius Ye Guan, memperlakukannya seperti semut. Karakter yang muncul di dinasti Zhou besar tidaklah lemah. Apakah itu Zhou Fan, kaisar dinasti Zhou besar, atau nenek moyang dinasti Zhou besar? Jika Zhou Fan adalah otak cinta dan mendambakan kecantikan Ye Guan, lalu dinasti Zhou besar tidak mungkin kaisar dan nenek moyang dinasti Zhou besar menjadi seperti ini, bukan? Terlepas dari apakah itu kaisar dinasti Zhou besar atau nenek moyang dinasti Zhou besar, mereka bertekad untuk melindungi Ye Guan. Tidak biasa, sangat tidak normal, bagaimanapun, melindungi Ye Guan berarti menjadi musuh aliansi jahat. Mungkinkah kaisar dinasti Zhou dan leluhurnya memamerkan kepala mereka? Mustahil, yang satu adalah kaisar dinasti Zhou besar saat ini, dan yang lainnya adalah pendiri dinasti Zhou besar. Bagaimana dia bisa menjadi orang bodoh? Dan mereka semua berdiri kokoh di sisi Ye Guan. Hanya ada satu penjelasan. Peradaban tingkat 5, memikirkan hal ini. Hati wanita jahat itu tiba-tiba melonjak. Inilah satu-satunya penjelasan, Dazhou adalah peradaban puncak tingkat 4. Oleh karena itu, jika Ye Guan adalah peradaban kosmik tingkat 4, mustahil bagi mereka untuk membayar harga setinggi itu untuk melindungi diri mereka sendiri. Ye Guan berasal dari alam semesta yang sebenarnya. Dengan kata lain, orang di belakang orang itu mungkin berasal dari alam semesta beradab tingkat kelima. Tangan wanita jahat itu mulai gemetar. Setelah sekian lama, wanita jahat itu menarik napas dalam-dalam, berbalik dan melirik ke kuil jahat, lalu berbalik dan pergi. Semakin dia memikirkannya, semakin ada sesuatu yang salah, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri.
Meski kekayaan dinasti Zhou besar sangat menggiurkan, namun juga membutuhkan bunga kehidupan. Jika aliansi jahat menang, mereka akan kembali. Jika kalah, secara alami Anda akan berlari sejauh yang Anda bisa. Di dalam menara kecil, setelah waktu yang tidak diketahui, pohon abadi itu tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, cahaya pedang terbang keluar darinya. Cahaya pedang menyebar dan Ye Guan muncul di tempat kejadian. Xiaota tiba-tiba berkata, "Saudaraku, bisakah kamu setidaknya memakai celana dalam?" "Kamu Guan." Setelah mengenakan jubah misterius, Ye Guan perlahan menutup matanya. Dia perlahan mengepalkan tangannya, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya, dan kemudian memenuhi dunia antara langit dan bumi. Pada saat ini, waktu dan ruang di seluruh menara kecil mendidih. Aura Ye Guan melonjak dengan liar. Dia sekarang berada pada tingkat keilahian 80%, tetapi auranya telah jauh melampaui tingkat keilahian 80%. Xiaota tiba-tiba berkata, "Kamu ingin berlari untuk mencapai 90% keilahian." Ye Guan tidak berbicara. Aura Ye Guan masih meningkat dengan liar, tanpa niat untuk berhenti. "Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu," berdengung. Suara pedang tiba-tiba muncul dari tubuh Ye Guan dan langsung menuju ke kedalaman langit. Ye Guan perlahan membuka matanya acuh tak acuh. 90% ilahi. Pada saat ini, Ao Qian mengenakan gaun putih, tiba-tiba muncul di samping Ye Guan. Dia dengan lembut memegang tangan Ye Guan, dan ketidakpedulian di mata Ye Guan berangsur-angsur menghilang. Setelah sekian lama, Ye Guan menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Ao Qian dan tersenyum tipis. 90% keilahian. Ao Qian mengangguk. Ye Guan tidak hanya mencapai 90% keilahian, dia juga mencapai 90% keilahian. Ye Guan menatap buah roh Dao di langit dan memuji. Itu memang benda dewa dari alam semesta beradab tingkat kelima. Harus dikatakan bahwa kedua buah abadi ini sangat membantu dia dan Ao Qian, tidak hanya meningkatkan perekonomian mereka secara signifikan, dia juga merasakan kekuatan misterius. Kekuatan Dao Lingguo. Selain itu, seperti yang dikatakan roh narapidana sebelumnya, buah spiritual ini memang memiliki fungsi untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Tidak hanya dapat meningkatkan kebugaran jasmani, tetapi juga meningkatkan garis keturunan. Bagaimanapun, garis keturunan iblis gila dan garis keturunan fana berada di tingkat teratas. Bahkan buah roh Dao memiliki pengaruh yang kecil. Namun yang mengejutkannya, buah roh Dao ini memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan garis keturunan Yan Huangnya. Ada 3 garis keturunan, tetapi garis keturunan Yan Huang tidak dapat mengimbanginya. Satu-satunya yang disayangkan adalah tubuh fisiknya. Meskipun tubuh fisiknya telah ditingkatkan secara signifikan, masih belum sebaik sebelumnya. Bagaimanapun, tubuh fisiknya tiba-tiba dirusak oleh kesengsaraan kosmik sebelumnya. Tapi untungnya, ranahnya telah meningkat 1 tingkat. 90% ilahi, seolah memikirkan sesuatu. Ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius. Pada saat dia mencapai 90% dari keilahiannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa keadaan pikirannya telah berubah. Perubahan ini adalah ketidakpedulian. Pada saat itu, sebuah pemikiran muncul di benaknya bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah awan yang mengambang, hanya Dao besar yang abadi. Faktanya, bahkan saat ini, dia merasa tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut. Setelah menyadari adegan ini, Ye Guan tiba-tiba terbangun. Seolah menyadari perubahan Ye Guan, Ao Qian dengan lembut memeluk lengan Ye Guan,
dia tidak berkata apa-apa karena kondisi pikirannya juga berubah setelah mencapai 90% keilahian. Ye Guan dengan lembut memeluk Ao Qian dan berkata dengan lembut, "Saya 100% dewa, saya khawatir ini akan menjadi bencana saya." Ao Qian berkata dengan lembut, "Saya percaya padamu." Ye Guan tersenyum dan menatap pohon Dao abadi. Ada 27 buah roh Dao di atasnya. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tiba-tiba Yuan." Setelah suara itu turun, Su Yuan muncul tepat di depan Ye Guan dan Ao Qian, dan dia membungkuk dalam-dalam. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Biarkan saudara-saudaramu datang." Su Yuan sedikit terkejut, tapi dia segera mengikuti instruksinya. Segera, 7 mayat darah lainnya muncul di belakang Su Yuan. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan di pohon abadi, 8 buah roh Dao berubah menjadi 8 sinar cahaya dan jatuh lurus ke bawah, dan akhirnya mendarat dengan kuat di tangan Ye Guan. Ye Guan berpikir, dan 8 buah roh Dao terbang di depan Su Yuan dan yang lainnya. Melihat adegan ini, Su Yuan dan yang lainnya menjadi bersemangat. Dao Lingguo, ini adalah artefak tingkat tertinggi dari peradaban penyihir. Ketika mereka berada di peradaban penyihir, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan item sihir tingkat ini. Alasan mengapa peradaban penyihir begitu kuat di masa lalu justru karena pohon abadi ini. Dapatkah Anda bayangkan betapa berharganya buah spiritual ini? Su Yuan dan yang lainnya tidak menyangka Ye Guan akan memberi mereka benda suci setingkat ini. Su Yuan dan yang lainnya sangat bersemangat dan bingung. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya harap hal ini dapat membantu Anda membersihkan jalan." Su Yuan dan yang lainnya baru setengah melangkah, tetapi jika mereka ingin melangkah lebih jauh, hanya ada 2 cara. Yang pertama adalah bertahan hidup, dan yang kedua adalah peluang. Dan mereka sekarang memiliki keduanya. Su Yuan tiba-tiba berlutut dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Ye, mulai sekarang, nyawa bawahan saya adalah milik Tuan Ye." Mayat berlumuran darah lainnya juga berlutut. Di masa lalu, sebagian besar alasan mengapa mereka menyerah kepada Ye Guan adalah karena pendekar pedang wanita dengan rok polos. Takut mati, oleh karena itu, saya harus menyerah. Namun saat ini, mereka benar-benar menyerah. Babak 862. Aku, keluarga yang akan bertarung dalam pertempuran ini. Bagi Su Yuan dan yang lainnya, Ye Guan secara alami ingin mereka menjadi lebih kuat, dan untuk saat ini, kecuali Ao Qian di sekitarnya, Su Yuan dan yang lainnya memiliki peluang terbaik untuk berhasil membuka jalan. Ye Guan tidak hanya memberi Su Yuan dan yang lainnya buah roh Dao, tetapi juga mengizinkan mereka memasuki pohon Dao abadi untuk berlatih, karena berlatih di dalam akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Atas hal ini, Su Yuan dan yang lainnya sangat berterima kasih. Sebelumnya, mereka terpaksa mengikuti Ye Guan dan merasa dikendalikan oleh orang lain dan tidak memiliki masa depan. Kesempatan untuk mengubah takdir Anda, terlebih lagi, dengan kepribadian Ye Guan yang mudah diajak bicara, mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk membangun kembali peradaban penyihir di masa depan. Setelah Su Yuan dan yang lainnya memasuki pohon Dao abadi untuk berlatih, Ye Guan menarik Ao Qian dan berjalan perlahan menuju kejauhan. Pohon-pohon peri menutupi langit dan matahari, dan setiap cabang yang membentang ratusan mil, langit dan bumi dipenuhi dengan aroma buah-buahan yang aneh, menyegarkan dan menyegarkan. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Apakah kamu hamil?" Mendengar perkataan Ye Guan, wajah Ao Qian langsung memerah, seindah bara api. Melihat wanita cantik di sebelahnya yang secantik peri,
Hati Ye Guan gemetar. Selama periode waktu ini, dia telah berlatih dengan Ao Qian Qian pada istirahat ganda setiap hari. Tidak, itu adalah istirahat ganda di awal. Demi budidaya, secara alami akan menjadi kurang murni di kemudian hari. Hangat, lembut dan empuk, lembut dan tanpa tulang. Orang luar tidak mengerti rasanya. Faktanya, karena kondisi fisik mereka, naga memiliki kebutuhan yang jauh lebih tinggi dalam aspek-aspek tertentu daripada manusia. Pada awalnya, Ao Qian Qian sedikit enggan untuk melepaskannya, tetapi setelah beberapa kali, dia secara bertahap menjadi kurang terkendali. Guan adalah seorang suami dan istri. Antara suami dan istri, Anda tahu kekuatan dan kelemahan saya, dan saya tahu kedalaman Anda. Dan ketika Anda sedang emosi, terkadang Anda bahkan tidak bisa membedakan antara bagian depan dan belakang. Menyadari mata Ye Guan terbakar, Ao Qian Qian tidak tahan dan segera memberinya tatapan malu-malu. Ye Guan tertawa, lalu bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu akan hamil?" Ao Qian Qian menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, "Saya tidak tahu." Ye Guan sedikit mengernyit, sepertinya begitu, lagi pula. Meskipun Ao Qian Qian telah melepaskannya, ketika dia mendengarnya berbicara terus terang, hatinya bergetar, otaknya menjadi panas, dan dia mengangkat tangannya dan meninjunya. Bang! Ye Guan tertangkap basah dan langsung terpesona. "Kamu Guan?" Setengah jam kemudian, Ye Guan datang ke pantai sendirian. Alasan kenapa dia sendirian adalah karena apa yang dia katakan tadi. Ye Guan berjalan ke sebuah batu, matanya perlahan tertutup, dan pedang niat muncul di tangannya. Sesaat kemudian, dia mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, laut menguap dan berubah menjadi daratan kering. Dunia bertahun-tahun, Ye Guan menunduk untuk melihat Yi Jian di tangannya dan tetap diam. Ketika dia bertarung melawan individu-individu kuat yang telah menciptakan satu jalur sebelumnya, dia telah menggunakan ranah waktu, namun efeknya tidak terlalu memuaskan. Karena pihak lain memiliki umur yang cukup, keterampilan pedang ini hanya berguna bagi orang kuat yang umurnya tidak panjang. Tapi bagi orang kuat yang umurnya sangat panjang, sepertinya tidak ada gunanya menggunakannya terlalu banyak sekaligus. Jika tidak, selama jumlahnya banyak, itu juga dapat memakan lawan sampai mati. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia datang ke Yinian. Saat ini, Yinian sedang duduk di tanah. Ye Guan duduk di sebelah Yinian dan berkata, "Yinian, apa yang kamu lakukan?" Yinian menjilat manisan haunya dan berkata, "Lupakan." Ye Guan sedikit bingung, ada apa? Ada yang berpikir, tahun-tahunnya saling tumpang tindih. Ye Guan berkedip, memperkuat tahun-tahun satu duniaku. Yinian mengangguk. Ye Guan segera tergerak dan segera mengeluarkan manisan hau dan menyerahkannya kepada Yinian. Yinian mengambil manisan hau dan tersenyum manis. Ye Guan merasa itu masih belum cukup, jadi dia segera memanggang 2 domba lagi untuk Yinian. Ketika saya memikirkannya, saya merasa cukup senang. Setelah mereka berdua makan, Ye Guan buru-buru bertanya, "Kalau dipikir-pikir, bagaimana tahun-tahun ini bisa tumpang tindih?" Yinian berkata, "Bagiku, ini sangat sederhana, tapi untukmu, hehe." "Kamu Guan?" Satu pemikiran berlanjut, "Sederhanakan, saya sedang mengerjakan metode yang disederhanakan sehingga Anda dapat berlatih. Anda hampir berhasil." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu membutuhkan bantuanku?" Dia mengangkat satu jari dan berkata, "1 domba panggang utuh setiap hari, tidak 2. Ye Guan tertawa. Oke, melihat pemikiran untuk berkonsentrasi pada penelitian,
Ye Guan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, Tuan Ta, saya benar-benar menemukan harta karun. Xiao Ta tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata lagi, Tuan Ta, beritahu saya apa pekerjaan Yin Yan. Saya tidak merasa dia bekerja paruh waktu, tapi dia tidak mungkin berbohong kepada saya. Xiao Ta berkata, saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Ye Guan terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Ta, kamu masih marah pada Bibi King King. Xiao Ta berkata dengan gemetar, jangan bicara omong kosong, aku tidak marah padanya. Ye Guan tersenyum dan berkata, Bibi King King pemarah, lihat, bukankah aku juga dipukuli? Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, dia bilang aku mengajarimu hal-hal buruk. Kamu menyentuh hati nuranimu sendiri dan berkata, kamu main-main dengan gadis di mana-mana. Apakah aku mengajarimu? Hah? Kamu Guan? Xiao Ta menghela nafas dengan suara rendah. Saya akui bahwa saya sekarang sedikit lebih mencolok daripada sebelumnya. Tetapi apakah itu salah saya? Ya Tuhan, betapa seriusnya saya ketika saya mengikuti kakekmu. Sayangnya, sejak itu, setelah mengikuti ayahmu benar-benar mesum. Ye Guan berkata dengan serius, Tuan Ta, keluarga yang kami akan mengingat pencapaian Anda di hati kami. Jangan khawatir, ketika saya mendominasi alam semesta, saya akan membangunkan patung untuk Anda di Akademi Guangxuan Alam Semesta Guangxuan, sehingga Anda dapat diterima oleh dunia. Rasa hormat. Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, apakah saya tipe menara yang peduli dengan ketenaran? Saya ingin setiap akademi membangunkannya untuk saya. Kamu Guan? Pada akhirnya, Ye Guan menyetujui Guru Ta, dan suasana hati Guru Ta menjadi lebih baik. Ye Guan tiba-tiba berkata, saya ingin tahu apakah Bibi King King dalam bahaya. Setelah mengatakan itu, dia langsung meninggalkan menara kecil itu. Di luar, Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Saat ini, dia tidak bisa lagi merasakan Ye King Tang dan yang lainnya. Xiao Ta berkata, jangan khawatir. Meskipun Bibi King King tidak bisa mengalahkannya, kamu masih bisa melarikan diri. Ye Guan mengangguk sedikit. Saya khawatir aliansi jahat ini tidak akan menyerah. Saya harus menemui Nona Fan untuk mendiskusikannya. Xiao Ta tiba-tiba berkata, bagaimana kamu akan memperlakukan gadis Brahma itu? Dia telah mengorbankan segalanya untukmu. Ye Guan terdiam. Xiao Ta berkata, jangan menjadi orang yang tidak berperasaan. Ye Guan berkata dengan lembut, Tuan Ta, saya punya banyak istri. Xiao Ta berkata, pria jantan, apa salahnya memiliki lebih banyak istri? Lagi pula, dalam kata-kata ayahmu, itu bukan salahmu. Itu hanya bisa dianggap sebagai filantropi. Kamu ingin memberi rumah kepada setiap gadis. Ye Guan tercengang, apakah ayahku mengatakan itu? Xiao Ta berkata, iya. Ye Guan terdiam. Xiao Ta masih ingin membujuk, tapi Ye Guan tiba-tiba berkata, oke, saya akan mendengarkan Tuan Ta. Xiao Ta langsung mati rasa. Astaga, bajingan ini tidak perlu membujuknya sama sekali. Setelah Ye Guan meninggalkan menara kecil, dia datang ke Da Zhou dan kemudian menemukan Zhou Fan. Saat ini, Zhou Fan telah kembali mengenakan pakaian putrinya, mengenakan gaun hijau, dengan sosok anggun dan ramping serta penampilan yang tiada taraf. Melihat Ye Guan, Zhou Fan tersenyum tipis dan berkata, kamu di sini. Ye Guan mengangguk, ya. Zhou Fan berkata, apakah ada yang salah? Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak bisakah aku datang kepadamu jika tidak ada urusan? Zhou Fan terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja bisa. Ye Guandao,
Mari kita bicara, Zhou Fan mengangguk. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di langit berbintang. Karena perang sebelumnya, seluruh alam semesta Dazu telah hancur. Untungnya, fondasi Dazu belum rusak. Bagaimanapun, manusia masih ada. Selama pusat kekuatan utama tidak hilang, alam semesta dan kota dapat dibangun kembali kapan saja. Keduanya berjalan perlahan di langit berbintang yang sunyi, tak satu pun dari mereka berbicara. Setelah lama datang ke sini, Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Saya ingin mengucapkan terima kasih, tapi saya merasa terlalu mengganggu untuk mengatakannya, jadi saya tidak akan mengatakannya." Zhou Fan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. "Oke." Ye Guan berkata dengan serius, "Aliansi jahat pasti tidak akan menyerah." Zhou Fan memandang Ye Guan. "Apa rencanamu?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika sebelumnya, aku akan melarikan diri untuk menghindari ujung tajam untuk sementara, tapi sekarang." Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum dan berkata, "Hanya ada satu pertempuran." Zhou Fan berkata dengan suara yang dalam, "Kekuatan kami jauh lebih rendah daripada mereka." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kali ini, izinkan saya, keluarga yang saya datang dan melawan mereka." Zhou Fan sedikit bingung, "Bukankah itu keluarga Ye?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Masalah ini agak rumit." Zhou Fan berkata, "Saya ingin tahu." Ye Guan mengangguk, "Kalau begitu aku akan memberitahumu pelan-pelan." Sudut mulut Zhou Fan sedikit terangkat, dan senyuman menyentuh muncul. Ye Guan perlahan menceritakan apa yang terjadi antara ayah dan kakeknya di generasi sebelumnya. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, Zhou Fan tiba-tiba sedikit terkejut. "Apakah keluargamu hanya orang kampung?" Ye Guan mengangguk, "Saya adalah penjaga hutan bebas generasi ketiga." Zhou Fan berkata, "Paman, dia lebih teliti?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ya, saya mendengar dari guru Ta bahwa ayah saya sangat menderita saat itu." Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Ta Master yang kamu bicarakan adalah senior yang mengikutimu." Ye Dian mengangguk, "Ayo pergi, aku akan mengantarmu masuk dan melihat." Setelah mengatakan itu, dia membawa Zhou Fan langsung ke menara kecil. Setelah memasuki menara kecil, Zhou Fan tertegun. Kemudian, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Waktunya di sini dan di dunia luar. Ye Guandao, 10 tahun di dalam menara. Suatu hari di luar, tubuh halus Zhou Fan bergetar. Wajahnya penuh keterkejutan. Ye Guan tersenyum tipis. "Aku hanya akan membawa orang-orang tersayang ke sini." Zhou Fan terkejut sesaat. Lalu wajahnya langsung memerah. Bersambung.